Desak Made Rita Kusuma Dewi merupakan satu-satunya atlet panjat tebing putri asal Kabupaten Buleleng, Bali yang mendapatkan panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan nasional persiapan Olimpiade Tokyo 2021. Atlet putri berusia 19 tahun ini telah mendapatkan surat pemanggilan pelatnas pada bulan Mei lalu dan pada bulan Juli akan segera melakukan pemusatan latihan. Desak Rita akan bersaing dengan atlet-atlet tanah air berlevel internasional. Meski ini yang pertama kalinya, ia akan berusaha keras agar bisa masuk tim Olimpiade Indonesia. Ragu, senang, soalnya kan belum pernah ikut, ya PON belum pernah, SEA Games, Asian Games, tapi syukurnya untuk tim-tim pelatnas yang sekarang kebanyakan udah kenal karena pernah bertemu di kejuaraan Kejurnas. Tentunya ini membuat KONI Buleleng merasa bangga dan diharapkan langkah Desak Rita bisa menginspirasi atlet-atlet lainnya. Bahwa atlet kebanggaan kita, Desak Made Rita Kusuma Dewi, yang merupakan salah satu atlet panjat tebing andalan Buleleng, dia baru pada level juara Porprov tahun lalu di Tabanan. Jadi baru mendapat medali emas di Tabanan tahun lalu. Nah, kalau kita lihat dalam perjalanannya, karena dia sekarang umurnya baru 19 tahun, dia belum pernah mengikuti PON, belum pernah mengikuti SEA Games, belum pernah mengikuti Asian Games. Nah, ujung-ujung sekarang dia langsung mendapat panggilan mengikuti pelatnas untuk dalam rangka persiapan Olimpiade Tokyo 2021. Dari data KONI Kabupaten Buleleng, tercatat baru 1 orang yang dipanggil untuk mengikuti pelatnas untuk event olahraga bertaraf internasional. Dan sebanyak 23 atlet telah mendapatkan panggilan untuk memperkuat Bali dalam Pekan Olahraga Nasional yang akan digelar di Papua pada tahun 2021 mendatang. Selama masa pandemi COVID-19, turnamen bulu tangkis skala nasional maupun internasional praktis terhenti. Kondisi ini membuat bibit pebulu tangkis di klub PB Jarum ikut merasakan dampaknya. Praktis mereka hanya berlatih tanpa bertanding. Itu pun dilakukan secara mandiri. Sadar akan kebutuhan pemain, manajemen PB Jarum pun berinisiatif menggelar turnamen internal yang bertajuk Liga Jarum 2020. Turnamen ini diikuti lebih dari 100 atlet klub PB Jarum, mulai dari junior hingga dewasa. Turnamen ini digelar 6 hingga 11 Juli di Kudus, Jawa Tengah dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, termasuk tanpa dihadiri penonton. Menggunakan format setengah kompetisi, para peserta berlomba untuk meraih gelar juara sekaligus hadiah total senilai 105 juta rupiah. Kita harapkan mereka tetap semangat, kita akan selalu memperhatikan kebutuhan mereka, kebutuhan berlatih dan bertanding kita akan adakan. Kita akan selalu mengupayakan agar itu menjadi salah satu hal yang harus dijalani oleh atlet-atlet PB Jarum. Pada laga yang berlangsung Rabu pagi di kelompok usia 17 tahun putri, unggulan pertama Aurelia Salsabila ditumbangkan Ciara Handoyo 14-21 dan 19-21. Sementara di kelompok usia 15 tahun putri, unggulan teratas Isyana Meida menang straight set atas Chelsea Andela 21-13 dan 21-14. Di era tatanan normal baru, sebagian cabang olahraga sudah kembali menggelar pelatnas di Jakarta. Namun PB Palsi belum memanggil kembali para atlet. Pasalnya, IAAF mengisyaratkan tes PCR untuk atlet sebelum kembali latihan. Sayangnya PB Palsi tidak memiliki cukup dana karena hingga kini belum menandatangani MOU dengan Kemenpora. Pandemi COVID-19 memang membuat induk organisasi atletik Indonesia memulangkan atlet nasional ke daerah masing-masing sejak akhir Maret. Keputusan ini terpaksa diambil demi kesehatan atlet. Selama di daerah, lalu Muhammad Zohri dan kawan-kawan berlatih secara mandiri. PB Palsi memberi arahan program penyesuaian lantaran event olahraga internasional seperti Olimpiade juga ditunda. Fokus program ini bukan meningkatkan performa, melainkan menjaga kondisi fisik dan kesehatan mental atlet. Kita memang belum kita panggil lagi setelah minggu terakhir Maret itu kita pulangkan. Kita masih monitoring di daerah dan anak-anak masih di daerah.
Dan selanjutnya juga ya kita berharap segera mungkin kondisi. Jadi kalau sekarang ini periodenya bagaimana mempertahankan kondisi fisik, bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan mental, menjaga psikologi. Itu memang agak berat kalau untuk bagi cabang-cabang individu. PB Pasi mengaku selama desentralisasi cukup kesulitan memantau atlet. Untuk itu, Pasi bersama jajaran pelatih akan meningkatkan kedisiplinan atlet dalam hal monitoring latihan mandiri. Khususnya dalam hal pengiriman video latihan menggunakan device pribadi. Liga Bola Basket Nasional IBL telah menetapkan untuk kembali lanjutkan kompetisi babak playoff pada September mendatang. Menerapkan protokol kesehatan ketat dan tanpa pemain asing, pada babak ini klub juga tidak diperkenankan mengganti roster mereka. Tidak terkecuali salah satu raksasa IBL, Pelita Jaya Bakri. Tanpa 3 pemain asing praktis, PJ hanya dihuni 12 pemain yang mayoritas merupakan pemain muda. Sejatinya PJ punya Andakara Prastawa, namun Pras juga tidak bisa dimainkan karena merupakan bagian dari Timnas Indonesia Patriot. Di sektor guard, PJ punya Regi Mononimbar yang kemungkinan akan menjadi point guard utama. Pelatih PJ Octaviaro Tamtela itu berharap Karis Agung yang sebelumnya cedera ACL bisa pulih sehingga dapat melapis peran Regi. Pelita Jaya Bakri tidak akan banyak berubah. Mungkin hanya satu ya di posisi point guard ya, dengan kembalinya Haris Agung diharapkan, walaupun masih belum tentu, tapi dia kita harapkan akan kembali bergabung dan memperkuat roster kita di lanjutan musim tahun ini. Sebenarnya PJ juga punya guard dengan kualitas mumpuni sekelas Respati Ragil, namun tim pelatih menilai peran Ragil lebih maksimal di posisi 2 atau 3. PJ juga punya sederet pemain muda berkualitas seperti Govinda Saputra, Gabriel Batistuta Rizky, dan Katon Aji. Sedangkan di posisi wingman, PJ beruntung memiliki Adi Pratama dan pelapis Tri Hartanto, serta Valentino Bubungan di posisi 4. Saat ini tim masih berlatih mandiri sambil menunggu instruksi dari Perbasi dan pemerintah untuk melakukan latihan bersama.